Selamat pagi, anugerah, cinta kasih, dan kemurahan Tuhan kiranya turun atas setiap kita hari ini. Galatia pasal yang kelima ayat 13 mencatat bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, demikian pula Tuhan ingatkan bagi tiap kita pada hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri buat kehidupan ini, di mana tidak lagi ada belenggu dosa, tetapi kemerdekaan dalam Kristus, harus kita gunakan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa makna pengorbanan Kristus di Golgota bagi kita? Ini penting untuk kita jawab dalam kehidupan ini. Karena saya tahu ketika kita memaknai anugerah terbesar yang Ia telah buat 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, maka jejak langkah kita tidak goyah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat berkomitmen. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Apa yang ada di hati, apa yang keluar di mulut, dan apa yang kita kerjakan itu sama. Saudara dan saya mampu untuk tekun, setia sampai akhir. Dan sebelum kita sampai ke sana, saya juga melandasi renungan pagi hari ini lewat pemaparan Rasul Yohanes yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28, 29, dan 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apakah dia bersalah? Apakah dia patut menerima apa yang ia rasakan? Jawabannya tidak. Pontius Pilatus pun berkata, tidak ada kesalahan yang setimpal yang dapat dikenakan kepada Yesus. Ia mencuci tangannya, tanda tak bersalah. Namun dengan kerelaan dia melakukan bagiannya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Tergeraklah ia karena belas kasihan. Di sepanjang catatan Injil yang dibuat oleh keempat rasul, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selalu kata itu kembali terulang waktu demi waktu. Maka genaplah ketika Ia berkata, sudah selesai. Tidak lagi ada perhambaan. Kita tidak lagi dibelenggu dan diikat oleh dosa. Kita dimerdekakan. Karena itu, kita harus pergunakan kesempatan yang ada dengan tepat dan benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Namun jauh sebelum kita merefleksikan pelayanan kita kepada Tuhan terhadap sesama, harus kita mengerti bagaimana menata dan mengelola kehidupan kita dengan tepat dan benar. Karena standar kasih yang akan kita tunjukkan kepada orang lain itu berasal dari bagaimana kita men-treat diri kita sendiri.
Kalau kita mau membangun hidup kita dengan benar, tidak lagi terbelenggu dalam dosa, tapi bergerak dalam kemerdekaan, hidup dalam kepastian, memiliki integritas, maka yang tidak bisa, tidak. Ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus isi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya waktu khusus untuk mempunyai komunikasi dan hubungan dengan Tuhan dalam mesbah-mesbah pribadi atau saat-saat teduh. Dengan demikian, kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Kita harus jadi pribadi yang mau bergerak di atas kebenaran yang kita terima. Kalau kebenaran itu masuk dalam hati kita, maka hati kita akan terpelihara. Hati itu akan menghasilkan sesuatu yang keluar dari mulut. Perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, menguatkan, menghibur. Kalaupun ada kata-kata mengkoreksi, orang yang menerimanya beroleh damai. Dan kita juga bertindak sesuai dengan apa yang ada di hati, apa yang ada di mulut. Maka orang bisa melihat bahwa dia bukan hanya sekedar orang yang mampu berbicara, tapi mengaplikasikannya. Jangan jadi orang NATO. No action, talk only. Tapi jadi pribadi-pribadi yang mampu bergerak di atas apa yang kau imani, apa yang kau perkatakan, dan setia melakukannya sampai tergenapinya janji-janji Tuhan. Sekali lagi, apa makna kematian Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita gunakan waktu yang ada untuk pemuasan daging? Yang penting semau saya. Atau sebaliknya, kita mau melayani Tuhan dengan kita mengasihi sesama. Karena semuanya Tuhan sudah berkata, selesai. Kalau kita tahu kita tidak lagi ada dalam kutuk perhambaan, maka kita melangkah dengan sebuah kepastian bahwa pasti ada penyediaan Tuhan bagi mereka yang tekun mencari wajah-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.